Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Qin Liang mencoba memunculkan diri guna meringkus Qin Liang palsu. Berhasilkah dia? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Kedua orang yang datang ternyata sosok-sosok yang amat dikenalnya. Mereka adalah Ching Chung dan Andika. Tubuh Qin Liang kontan menegang. Ingin rasanya saat itu Ching Chung dihadangnya. Karena dikira dia akan melakukan niat jahat pada Andika atau Chia Cheng. Tapi keinginannya segera ditekan manakala melihat bagaimana Ching Chung berjalan demikian santai. Tampaknya dia tak begitu khawatir kehadirannya diketahui. Lalu, kenapa dia datang? Bisik hati Qin Liang bertanya-tanya sendiri. Apakah dia mulai bermain kucing-kucingan lagi? Ya, pasti dia hendak mempermainkan Andika kembali seperti saat di tanah Jawa Diupa dulu. Qin Liang terus memperhatikan Ching Chung dan Andika yang terus melangkah tenang. Baiklah, akan kuikuti dulu permainannya. Mungkin aku bisa mengikutinya hingga ke tempat Putri Ying Lian disembunyikan. Putus Qin Liang akhirnya. Malam itu, dua sosok bayangan mengedap-edap dalam gelap. Hanya temaram cahaya rembulan yang membantu kedua bayangan orang itu menerabas onak pohon-pohon di kaki bukit naga sebelah timur kota Ying Tianfu. Mereka terus mendekati ke arah sebuah bangunan besar yang tersembunyi dalam lingkaran lebat pepohonan randu tepat di balik bukit itu. Tak tampak adanya kesukaran pada perjalanan mereka. Jalan menanjak penuh semak dan tak jarang batang pohon tumbang dapat mudah dilalui. Keduanya seakan sepasang rase, lincah dan gesit. Sesekali, dua sosok bayangan itu terlihat melompat ringan untuk melewati mulut jurang dalam dan lebar. Tanpa menghasilkan suara sedikit pun, kaki mereka menjejak mantap di bibir jurang, lalu melanjutkan langkah dengan berlari-lari kecil. Setelah tiba di puncak Bukit Naga, mereka mulai menuruni semacam tebing berbatu. Sekitar 200 depa dari puncak bukit itulah terlihat bangunan besar yang berdiri pada kemiringan tebing. Dari kejauhan, bangunan yang hendak disantroni itu tampak menjulang angker ke angkasa. Dilihat dari bentuknya, bangunan itu seperti sebuah benteng kuno yang tak digunakan lagi. Dindingnya yang hitam kehijau-hijauan karena berlumut, terbuat dari susunan batu-batu cadas persegi. Pada dua sisi bangunan terdapat menara yang seakan hendak menggapai langit. Sekitar dinding batu sepanjang kurang lebih 30 tombak, tak satu jendela pun kecuali satu pintu gerbang besar. Di masing-masing menara pada sisi benteng nampak dua orang sedang berjaga penuh siaga. Yang terlihat hanya setengah tubuh mereka karena berdiri di mulut jendela pengintai, seukuran manusia yang terdapat di sisi utara dan selatan. Sementara dua jendela di menara yang lain menghadap arah timur dan barat. Para penjaga itu berseragam prajurit kerajaan berwarna merah dengan tutup kepala dari kain berwarna merah pula. Memang sebelumnya mereka adalah para prajurit kerajaan, tapi kini mereka telah membelot. Tangan mereka masing-masing tampak memegang tombak panjang di depan dada. Rupanya penjaga itu tak mampu memergoki dua penyusup tadi yang kelihatannya berkepandaian tinggi. Layaknya hantu,
kedua penyusup itu tiba-tiba saja telah sampai di salah satu atap menara setelah sebelumnya merayap tanpa suara bagai cicak pada susunan dinding cadas bangunan tinggi ini. Seorang dari mereka kemudian bergerak lincah ke arah jendela secara bergelayut di tonjolan dinding menara. Bersamaan dengan gerak ayunan tubuhnya menuju jendela, ditendangnya satu penjaga. Berikutnya, satu totokan cepat membungkam penjaga naas itu sebelum mulutnya sempat membuat keributan. Sementara, penjaga yang seorang lagi pun menyusul menerima jatah totokan. Seperti tak pernah terjadi apa-apa, tubuh kedua penjaga yang telah kaku itu ditegakkan di ambang jendela oleh si penyelusup. Kini kedua penyelusup itu mulai menuruni tangga menara yang berliku bersambung dengan ruang bawah tanah benteng kuno. Beberapa ratus tahun silam, ruang bawah tanah ini pernah digunakan sebagai tempat para tahanan meringkuk. Memang, kedua penyelusup itu adalah Andika dan Cincung yang menyamar sebagai Chin Liong. Sebagai bagian dari rencana liciknya, dia pun membuat satu laporan palsu pada Andika 2 hari yang lalu. Dikatakannya, ada seorang pemberontak yang membocorkan rahasia tempat penahanan Putri Yinglian dan memberitahukan padanya letak tempat itu. Andika memang termakan pancingan Cincung. Makanya, pemuda itu segera memutuskan untuk mengadakan penyusupan. Rencana lelaki licik itu tampaknya berjalan lancar. Tapi tanpa sepengetahuan Cincung, ternyata ada seseorang siap membongkar kedoknya mentah-mentah. Tentu saja, saudara kembarnya sendiri, Chin Liong. Sejak Andika dan Cincung berangkat menuju benteng kuno, Chin Liong menguntit terus di kejauhan. Pada saat yang menurutnya paling tepat, dia akan memperingatkan Andika siapa sebenarnya lelaki yang kini bersamanya. Sayang, ketika baru saja hendak merayap ke atas menara yang digunakan Andika dan Cincung sebagai jalan masuk. "Berhenti!" Terdengar suara menggelegar yang mengejutkan. Ternyata ada beberapa orang yang memergoki Chin Liong. Mereka bukan para penjaga yang baginya tak begitu berarti untuk disingkirkan, tapi justru halangan terberat yang mesti dihadapi. 4 penguasa penjuru angin. Orang yang berteriak adalah si pembawa badai, salah satu dari orang-orang yang melihat Chin Liong lebih dulu. Sungguh sial bagi Chin Liong. Sungguh tak biasanya keempat tokoh sesat kalangan atas Tiongkok itu mengadakan pengawasan ke sekitar benteng kuno markas mereka. Padahal hari-hari sebelumnya mereka menyerahkan pekerjaan itu pada para anak buah. Tanpa banyak cakap, Chin Liong melompat turun dari dinding benteng. Pedang pusaka langit yang masih tersimpan dalam warangka di pinggang digenggam gagangnya erat-erat, siap menghadapi keadaan lebih buruk. "Hei, siapa kau? Wajahmu mirip Cincung. Tapi pasti kau bukan dia. Oh, aku ingat sekarang. Kau pasti saudara kembar Cincung yang tak sejalan dengannya, bukan begitu?" Sambut lelaki tua bertubuh kurus kering itu. Chin Liong tak berniat menyauti, dia hanya mendaham kecil. Wajahnya tetap dingin, diwarnai kilat mata penuh siaga. Tampaknya kau hendak membebaskan junjunganmu Putri Yinglian yang cantik jelita itu. Si pembawa badai mengalunkan tawa serak, diikuti Dewi Seribu diri di sampingnya. Sementara 2 langkah di belakang mereka tampak pencuri jantung dan hantu bisu kaki baja berdiri dingin tanpa memperdengarkan tawa, bahkan sekedar seringai. Chin Liong sadar keadaan bahaya akan mengancam Andika setiap saat di dalam sana, karena pendekar tanah Jawa Dwipa itu tidak tahu kalau sedang masuk perangkap. Maka Chin Liong tak ingin banyak cincong lagi. Dalam sekali gerak, tangannya sudah melepas pedang pusaka langit dari sarungnya. Swing! Kalian tentu takkan sudi menyingkir begitu saja. Sedangkan aku tak punya banyak waktu untuk meladeni mulut kalian. Karena itu, sebaiknya pertarungan dipercepat. Tantangan Chin Liong tanpa perubahan air muka. Ini pedang pusaka langit teracung tepat di depan dada Chin Liong. Sinarnya merah membara
menyapu wajah dingin Qin Liang, sehingga membuat wajah lelaki muda itu tampak begitu angker. Akankah Qin Liang bisa mengalahkan 4 penguasa penjuru angin? Temukan jawabannya dan keseruannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.